Oke, kita sekarang coba bahas tentang partisi. Misalnya bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa dipartisi menjadi bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif. Nah, ini adalah suatu partisi. Contoh lainnya adalah bilangan asli, yang dia bisa dipartisi menjadi bilangan ganjil dan bilangan genap. Atau misalnya seperti yang sebelumnya, bilangan asli dipartisi menjadi angka 1 saja, lalu ada prima, dan ada komposit. Partisi itu seperti membagi. Misalnya ini, pada bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan bilangannya banyak banget ya. Nah, kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, setiap bilangan bulat masuk ke satu dari 3 bagian ini. Harus masuk. Nggak ada yang masuk ke 2 bagian dan nggak ada yang nggak masuk. Semua bilangan masuk ke setidaknya satu di antara 3 bilangan ini. Nggak ada yang masuk ke 2 dan nggak ada yang nggak masuk. Itulah partisi. Contohnya ini juga sama ya, bilangan asli. Ke ganjil atau ke genap. Ini juga sama. Ke angka 1 saja, ke bilangan prima atau ke komposit. Dan satu lagi yang menarik di sini. Bilangan prima sebetulnya bisa dipartisi. Jadi bilangan dengan kelompok yang isinya 2 dan 3, kelompok yang bentuknya 6K plus 1, dan kelompok yang bentuknya 6K min 1. Apa maksudnya ini? Jadi kita coba cacah dulu ya beberapa bilangan prima. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, kita lihat angka 2. Ini kan bilangan prima semuanya nih. Nah, angka 2 ini masuk ke bagian yang mana? Masuk ke kelompok yang mana? Ya, tentu angka 2 masuk ke sini ya. Ini kelompok ini khusus untuk angka 2 dan 3. Jadi angka 2 dan 3 masuk ke kelompok pertama. Nah, sisa bilangan prima yang lainnya itu kalau nggak masuk ke 6K plus 1, masuknya itu ke 6K min 1. Maksudnya apa? Jadi kita cek yang 5. 5 ini masuknya ke 6K min 1. Karena 5 ini berasal dari kelipatan 6 dikurangi 1. Jadi ini masuk ke 6K min 1. Coba deh 19. Nah, 19 ini masuknya ke kelompok mana? Jelas bukan ke kelompok pertama, karena ini memang khusus untuk 2 dan 3. Jadi di antara 6K plus 1 atau 6K min 1. Nah, kita coba lihat 19 itu kan kelipatan 6 ditambah 1 ya. 18 tambah 1. Maka ya 19 itu bentuknya adalah 6K plus 1. Jadi 19 masuk ke kelompok 6K plus 1. Nah, semua bilangan yang ada di sini, ya, bilangan prima selain 2 dan 3, sebetulnya akan masuk kalau enggak ke 6K plus 1, akan ke 6K min 1. Ini suatu hal yang menarik yang akan coba kita gunakan nanti untuk menyelesaikan soal terkait bilangan prima. Namun sebelum kita membahas bilangan prima lebih lanjut, di sini kita akan coba membahas satu soal dulu terkait dengan partisi. Soalnya adalah sebagai berikut. Untuk setiap, ini A terbalik itu disebutnya untuk setiap N bilangan asli. Nah, ini simbol semua. Ya, maksudnya ini untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Bilangan asli itu kan sebetulnya suatu himpunan yang isi-isinya adalah
angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini itu berarti bahwa N itu adalah salah satu dari angka-angka tadi. N itu adalah anggota dari himpunan bilangan asli. Nah, untuk setiap N bilangan asli berlaku bahwa N kuadrat plus N itu habis dibagi 2. Ini suatu pernyataan ya. Dan perintahnya adalah buktikan. Jadi buktikan bahwa untuk setiap N bilangan asli, N kuadrat plus N itu akan habis dibagi 2. Kita coba deh, N-nya misalnya 5. 5 kuadrat 25 tambah 5 jadi 30. 30 habis dibagi 2 ya. Kita coba yang lain. N-nya misalnya 2. Ya, kalau 2 itu genap. 2 kuadrat 4, 4 tambah 2 jadi 6. 6 tentu habis dibagi 2. Nah, katanya untuk setiap N bilangan asli, berapapun nilai N-nya, tapi harus bilangan asli, maka pasti N kuadrat plus N akan habis dibagi 2. Sekilas kelihatan ya polanya. Kalau N-nya 5 tadi dapatnya 25 tambah 5. Ini hasilnya 30 yang dia tentu habis dibagi 2. Kalau N-nya 2, ya jadi 4 ditambah 2. Hasilnya 6. Dia juga habis dibagi 2. Kelihatan kayak kalau N-nya ganjil, ya ganjil tambah ganjil nantinya, jadi genap. Kalau N-nya genap, ya genap tambah genap, jadi genap. Jadi untuk berapapun nilai N, dia habis dibagi 2. Nah, kurang lebih ide pembuktiannya seperti itu. Sedangkan untuk jawaban formal untuk pembuktiannya sendiri, kita akan coba menggunakan partisi. Jadi, tadi kita melihat bahwa bilangan asli itu bisa dipartisi menjadi bilangan ganjil dan bilangan genap. Kita coba kasus 1 untuk N bilangan ganjil. Misal N-nya itu adalah bilangan ganjil. Simbol dari bilangan ganjil adalah 2K, bisa plus 1, bisa min 1. Hanya lebih baik pakai yang min 1. Misal N-nya adalah 2K min 1 untuk K-nya bilangan asli. Bedakan ya, N yang seperti ini tuh bentuknya adalah melambangkan himpunan. Tapi kalau N ini melambangkan suatu bilangan. Suatu seperti angka 2, angka 3. Tapi kalau ini himpunan bilangan asli. Oke, pada kasus 1, misal N sama dengan 2K min 1 untuk K elemen bilangan asli. Nah, kalau N sama dengan 2K min 1 ya, kalau N-nya ganjil, ini kan ganjil ya. Genap kurangi 1 itu jadi ganjil. Kita coba kuadratkan lalu tambah N. Maka 2K, ini min ya. Min 1 kuadrat ditambah 2K min 1. Kita mensubstitusi nilai N ke bentuk soal yang diinginkan. Ini kita bisa sederhanakan. 2K min 1 kuadrat kan menjadi 4K kuadrat min 4K plus 1 plus 2K min 1. Ini min 1 dan 1 bisa habis. Min 4K tambah 2K jadi min 2K. Hasilnya menjadi 4K kuadrat min 2K. Ini kan 2 dikali 2K kuadrat min K. Nah, terlihat bahwa untuk N ganjil berapapun itu, mau 5, 7, 11, atau ganjil yang berapapun itu, ketika disubstitusi ke sini, hasilnya pasti kelipatan 2. 2 dikali suatu bilangan. Terbukti dengan ini ya. Itu untuk kasus 1. Ketika N-nya ganjil, maka N kuadrat tambah N pasti hasilnya genap. Nah, sekarang kita ke kasus 2. Gimana kalau misalnya N-nya genap?
Kita di sini saja. Kasus 2. Nah, untuk kasus 2 kita misalkan N-nya genap. Kita misalkan N-nya sama dengan 2K. Untuk K-nya bilangan asli. Maka ketika N ini kita substitusi ke N kuadrat plus N, kita peroleh 2K kuadrat tambah 2K. 4K kuadrat tambah 2K. 2-nya kita tarik keluar, maka jadi 2K kuadrat tambah K. Ketika N-nya genap, kita substitusi kuadratan lalu ditambah dengan N, ya hasilnya adalah kelipatan 2. Hasilnya N kuadrat plus N habis dibagi 2. Karena untuk N ganjil dan untuk N genap itu mengakibatkan N kuadrat plus N-nya habis dibagi 2, maka ya untuk semua N bilangan asli pasti membuat N kuadrat plus N juga habis dibagi 2. Kebayang ya? Nah, inilah salah satu penggunaan partisi. Ada banyak tentunya contoh soal sejenis yang terkait dengan ini. Misalnya, buktikan bahwa N pangkat 3 min N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Nah, bagaimana cara membuktikan ini? Boleh menggunakan partisi. Ya, ini soal baru nih. Misalnya ada soal, untuk setiap N bilangan asli, buktikan bahwa N pangkat 3 min N habis dibagi 6 deh, biar seru gitu. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli, N pangkat 3 min N akan habis dibagi 6. Nah, cara membuktikannya bisa menggunakan partisi. Maksudnya kan kita ragu gitu, apakah betul untuk semua nilai N bilangan asli maka membuat N pangkat 3 min N habis dibagi 6. Kalaupun kita coba dengan beberapa angka, misalnya 2 pangkat 3, 8 kurangi 2, wah, betul ya hasilnya 6. Habis dibagi 6. Kita nggak percaya, jangan-jangan cuma kebetulan. Kita coba N sama dengan 3 kalau gitu. 3 pangkat 3, 27. 27 kurangi 3, 24. Habis dibagi 6 juga. Nah, apakah ini adalah kebetulan? Karena ini sepertinya sudah bukan kebetulan lagi. Kita coba cek deh lebih lanjut ya. Misalkan N sama dengan 4. Nah, kalau N-nya 4, 4 pangkat 3, 64. 64 dikurangi 4, 60. Betul juga ya, kelipatan 6 juga, habis dibagi 6 juga ini. Nah, tapi kan kita masih ada keraguan ya. Mungkin aja hanya berlakunya di 2, 3, dan 4. Padahal kesananya mah nggak akan membuat jadi kelipatan 6. Nah, untuk meredakan keraguan itu, maka kita harus membuktikannya. Tapi memang betul, pasti. Memang sudah terbukti bahwa untuk setiap bilangan asli N pangkat 3 min N akan habis dibagi 6. Nah, hanya bagaimana pembuktiannya? Itu yang jadi masalah. Kita tetap menggunakan partisi ya, bisa menggunakan partisi untuk membuktikan pernyataan ini. Oke,